Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita, mari kita satu hati dan pikiran kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 588 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, menyertai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkan dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel pada hari ini didasarkan dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Allah, maka janganlah engkau belajar berkata sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh beramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal itu adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapan-Mu.
Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya yang diduduki ini mendengar kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan demikian. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 772 ayat 1. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di acara pertanyaan pada minggu ini didasarkan dari Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhur nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suatu hari ada seorang pria yang kesehariannya berdagang sayur mayur. Kehidupannya memang sulit, apalagi ditambah akhir-akhir ini memang harga sayur mayur dari pengepul semakin melonjak naik. Suatu hari ia teringat akan sebuah kantong yang pernah diberikan kakeknya kepadanya. Kakeknya sempat berucap bahwa isi dari kantong ini akan menjadi jimat yang bisa membuatnya kaya raya. Faktanya tidak ada terjadi dalam kehidupannya. Apa yang dikatakan kakeknya tadi tidak terwujud. Ia pun berniat menjual kantong itu dan menawarkannya kepada seorang penjual emas. Lalu ia menemui seorang penjual emas yang dimaksud. Ia pun berkata, "Maukah kamu membeli kantong ini? Ini akan membuatmu kaya raya." Spontan si penjual emas berkata, "Kalau memang kantong ini bisa membuat orang kaya raya, mengapa kamu tidak menyimpannya agar kamu kaya raya?"
Saudara-saudari yang terkasih, di masa sekarang ini faktanya meskipun ilmu pengetahuan semakin tinggi, namun masih banyak orang yang mempercayai jampi atau jimat-jimat. Ada banyak memang faktor yang menyebabkan hal itu. Salah satu faktor terbesar adalah iman yang lemah ditambah dengan desakan permasalahan dalam hidup. Seperti apa yang kita baca pada nats kali ini, bahwa memang praktek-praktek demikian juga sudah ada. Yang menarik perhatian bahwa para tukang jampi ini menggunakan nama Yesus untuk menyembuhkan orang-orang yang kerasukan. Sesuai dengan apa yang kita imani, bahwa Yesus memberikan keselamatan kepada kita manusia. Namun kejadian kontradiktif yang terlihat sebagai respon atas tindakan para tukang jampi tersebut bisa kita lihat di dalam ayat 15. Orang-orang yang kerasukan itu justru berkata, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Sebuah hal yang aneh. Mengapa? Karena mereka justru memberikan respon demikian, bukannya takut. Bahkan para tukang jampi itu mendapatkan perlakuan yang buruk seperti yang telah kita baca dalam firman Tuhan tadi. Ada dua jawaban yang bisa menjawab pertanyaan di atas. Yang pertama, mereka menyebut nama Yesus, namun mereka bekerja sebagai tukang jampi. Bukan mau mengatakan bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang dilarang untuk menyebut nama Yesus. Namun hendak ingin mengatakan bahwa apa yang mereka sebutkan, apa yang mereka ucap bertolak belakang dengan apa yang mereka kerjakan. Ibarat seorang dokter yang datang ke dukun untuk menyembuhkan penyakitnya. Tentu hal ini tidak mungkin terjadi. Namun menarik, di masa sekarang ini marak terjadi praktek-praktek demikian. Menggunakan nama Yesus untuk menutupi praktek tenung atau praktek perdukunan yang sebenarnya. Ini menjebak umat dengan alasan doa kepada Tuhan, namun tanpa disadari ada praktek perdukunan di dalamnya. Hal tersebut hanya akan menghasilkan kesia-siaan dan dosa, karena nama Yesus tidak digunakan dengan alasan pada tempat yang benar. Yang kedua, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Alasan yang bisa kita pegang dalam hidup kita, karena Yesus, nama Yesus lahir dari buah iman kita. Ada banyak atribut-atribut kekristenan, seperti misalnya salib, kemudian ada Alkitab, kemudian ada gambar, dan lainnya. Apa yang membuat kita diselamatkan? Bukan karena atribut-atribut tadi, bukan karena salib, bukan karena Alkitab, namun karena iman kepada Kristus. Sama halnya dengan Alkitab, apa yang membuat kita percaya bahwa firman menuntun kita? Karena kita punya iman yang meyakinkan manusia bahwa yang tertulis dalam Alkitab ini adalah perkataan Allah, adalah sabda Allah. Sebuah kesia-siaan jika hal itu melekat dalam hidup namun tanpa iman. Justru seperti yang kita pahami tadi, hal-hal demikian hanya membuat manusia terjatuh ke dalam dosa yang menyesatkan. Maka dari firman Tuhan kita kali ini, kita bisa belajar apa yang terpenting. Yang terpenting dari semua itu bahwa keselamatan hanya ada bagi orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Bukan iman yang setengah-setengah, tidak ditunjukkan dengan perbuatan, tidak ditunjukkan dengan pekerjaannya, atau iman yang hanya diucap di mulut saja namun tidak berbuah dalam kehidupannya.
Yang diselamatkan Tuhan adalah orang-orang yang beriman. Beriman penuh kepada Yesus Kristus yang memberi keselamatan. Maka kita jangan terjebak dengan hebatnya rayuan iblis yang membuat kita tergoda, yang mampu membuat kita hilaf, menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata tinggi dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu untuk setiap berkat yang Tuhan masih hadirkan dalam kehidupan kami. Tuhan masih menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan masih melindungi kami sehingga kami dapat bekerja, beraktivitas hingga saat ini. Kami juga bersyukur Tuhan untuk firman yang baru saja kami dengarkan. Kiranya Tuhan yang menguatkan kami sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat berbuah yang baik dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan hidup kami, pekerjaan kami ke dalam tangan pengasihan. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai. Berikan kami Tuhan kesehatan. Begitu juga Tuhan teman-teman kami, saudara-saudari kami. Kiranya juga Tuhan yang menyertai mereka dimanapun mereka berada, melindungi, memberkati hidup mereka. Ada banyak di antara kami Tuhan yang dalam keadaan sakit hingga pada saat ini. Kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan yang memulihkan mereka, memberkati setiap obat, memberkati setiap proses medis yang mengusahakan kesembuhan bagi mereka. Tuhan berikan kekuatan sehingga mereka dapat terus berusaha dalam hidupnya, mengusahakan kesehatan untuk hidupnya. Ada banyak juga Tuhan saudara-saudari kami yang terpuruk karena pergumulan hidup. Karena Tuhan yang menghibur, Tuhan yang menguatkan mereka sehingga mereka dapat segera bangkit dari setiap pergumulannya. Ya Tuhan Allah kami juga berdoa untuk tempat kami ini, untuk kota kami ini. Tuhan anugerahkan kedamaian di antara kami. Tuhan kiranya melindungi kami, menjauhkan kami dari mara bahaya, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami dengan baik bersama dengan saudara-saudari kami. Gerejamu ini Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati setiap pelayan perhaladu agar dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya di tengah-tengah gerejamu ini. Berkati setiap rencana yang akan dikerjakan agar berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami hanya manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, karena itu kami mohon kepadamu Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami. Hapuskanlah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 791 ayat 1. Tapasada marohata martang yang maita. Puji-pujian doa sangapo do totong di pasah rohana meli Tuhan debata tu adopanmu namar muliai.
Disude dengan dibasam doa sini roham. Totong do ilalahami ganuk marsada-sada sahat tikir. Tuhan di pertanyaan nami di bagasan bornginom marlas niroha dohami mabegi hatam nabadiai. Di bahini pengidohami gomos tuho pasu-pasu ma saluhut barita nauli na pinasahan ina posomi di tengah-tengah pertanyaan nami di bagas nami be. Bain ma Tuhan hatami gabe palito natorang di bagasan ngulu nami asa mergugu hami mengula akai sulon nami obar tulo menurham. Tuhan di bagasan ngulu namion tumasai gudang do aka pergumulan aka tantangan di bagasan ngulu nami. Alai napos doro nami totong mar hapurusan tuho. Horo na mangaleon gugu di hami. Horo na mangaleon halob di hami. Asa totong hami margugu mangulahon akai sulong nami. Tuhan disudi akar ruasmu pasu-pasu ma totong nasida, pasu-pasu ma keluarga nasida, pasu-pasu ma sude akka karejo nasida. Tayan akon nasida le Tuhan. Asa totong merlas ni rohan nasida di bagasan ho. Horo na bota Tuhan akka aha na rencana nasida. Saya patulus mai marhite asidot halong rohan. Tuhan mangidur pehami gomos tuho. Imatutu di tengah-tengah ni bangsa nami Tuhan. Di masa pandemi COVID-19 masa gali dohan meli Tuhan di bahani totong dohami marhapuru satu ho. Ho matatong na majagai hami, ho matatong na mangaramuti hami, ho matatong na mangaleon guguli hami. Disudi oleh Tuhan diakah para medis matatong campur tangan dalam menangani pandemi COVID-19. Pergugui nasida totong oleh Tuhan. Di dia pe nasida maringani. Tuhan mangidur pihami gomos tuho. Imatutu di tengah-tengah ni bangsa nami Tuhan. Aka pemerintah nami Tuhan oleh sian tingkat RT sampai ke pimpinan pusat. Koma tetong na mergugui nasida. Koma tetong na malon bisuk ni di nasida. Asa merbisuk nasida Tuhan mabahin keputusan-keputusan na perlu di tengah-tengah ni bangsa nami. Lehot damai na sumurungi Tuhan di tengah-tengah ni akapimpinan nami Tuhan. Sa tetong merdamai sonang di bagasan ho. Tuhan suang-sani pele Tuhan mengidur kami gemas tuho di naposom na mga ngalehon barita nauli di pertanyaan nami di bornginon. Ho matetong na masuk-masuk. Lehon gogol di nasida. Jari nasida suki nasida jala tetong maho adongani dia ka pelayanan di sude nasida oleh Tuhan. Asi marham dia mele Tuhan sude akatangian dohe lek-lek nami upasahat kami mai tuho. Ulan mangasahon guarni anak Tuhan Yesus Kristus yoko pami maulate madihuali Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari buku Enden nomor 754 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Katakanlah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian.